Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusikin. Saya merupakan seorang mahasiswa dengan jurusan Teknik Informatika di STMK IPB Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Multi-Level Classification with Transfer Learning. Transfer learning merupakan teknik memanfaatkan model yang sudah dilatih atau pre-trained model. Pre-trained model biasanya sudah dilatih pada dataset yang sangat besar dan merupakan dataset benchmark, sehingga kualitas pre-trained model seharusnya sudah sangat baik. Sebelumnya di sini saya memakai Google Colab untuk train modelnya, karena di Google Colab terdapat fitur GPU gratis yang bisa menghemat waktu dan komputasi lebih cepat. Yang pertama, di sini saya akan mengimpor common package yang diperlukan. Yang pertama ada import tambah SNP, import matplotlib.pyplot.splt, import Tors atau PyTorch, from Tors import neural network sama optimizer, from jkptl.callback import callback sama setConfig. Lalu untuk keperluan dataset dan data loader saya mengimport from Tors Vision import dataset, transform, from tors.utils.data import data loader, dan terakhir ada from jkptl.utils.dataloader import multi-level dataset. Lalu selanjutnya di sini saya mengecek device saya menggunakan PyTorch apakah CPU atau GPU. Device sama dengan tors.device. Jika tors.CUDA is available atau tidak ada, maka CPU. Tapi jika ada, gunakanlah CUDA. Dan karena saya menggunakan Google Colab, maka device saya adalah CUDA dengan indeks ke 0. Lalu ada dataset dan data loader. Di sini saya punya variabel BS dengan nilai 64 dan crop size 224. Ini merupakan angka yang sudah ditentukan untuk model yang ingin saya gunakan. Lalu di sini saya ada pipeline untuk data image yang isinya adalah transform tadi dengan nama transform, di mana kalau image saya di random rotation sebesar 10 derajat maka masih bisa predik modelnya. Dan random resize crop, masukin crop size nya, dimana crop size nya adalah 224 dan skala maksimum zoomnya adalah 70%. Lalu ada random horizontal flip, dimana kalau image saya di bolak-balik secara horizontal, model saya masih bisa predik dan jadi intensor. Lalu yang terakhir ada normalisasi menggunakan angka rata-rata dan standar deviasi dari ImageNet. Dan ini sudah merupakan aturan untuk memakai arsitektur yang ingin saya pakai. Lalu ada test transform yang isinya kurang lebih sama. Untuk resize saya gedein dari kepada crop size, let's say 230, dan center crop 224 jadi intensor, dan normalisasi menggunakan rata-rata dan standar deviasi dari ImageNet. Lalu di sini saya punya train set yang isinya adalah multi level dataset, yang mana dia akan meminta metadata CSV saya, di mana di sini saya menyimpannya di folder data /trainlevel.csv, dan dia akan meminta di mana folder mana image saya disimpan, di mana di sini saya menyimpannya di folder data sama folder train. Transform sama dengan train transform tadi yang sudah saya buat. Dan untuk train loader sama dengan data loader, dia akan meminta dataset, masukin aja train setnya, batch size sama dengan variable BS, dan di sini saya mau shuffle sama dengan true, dengan number worker sama dengan 4. Dan untuk test set dan test loader kurang lebih sama seperti train set dan train loader. Ini next aja. Lalu di sini saya ada label toolcat untuk mengetahui apa aja yang ada di label saya. Saya namakan label toolcat yang isinya adalah sama dengan trainset.classes. Dan label saya di sini ada desert, mountain, sea, sunset, sama trees. Lalu ada arsitektur dan config. Di sini saya akan memakai arsitektur pre-trained model dari ImageNet yang namanya adalah MobileNet V2. Kenapa saya memakai arsitektur ini? Karena menurut saya komputasinya lebih ringan dan secara akurasi sudah cukup tinggi. Di sini saya mengimpor dulu arsitekturnya dari Tors Vision
from torchvision.models import mobilenet v2. Lalu di sini saya siapkan variabel namanya mnet yang akan menampung arsitektur mobilenet v2 ini. Mnet sama dengan mobilenet v2 pretrain sama dengan true, yang mana dia akan mendownload modelnya berserta dengan wake-nya. Lalu di sini saya melakukan freeze buat ke arsitekturnya dengan cara di looping untuk semua parameter di mnet.parameters, maka param.recurseGrad sama dengan false, yang mana dia nggak akan dihitung gradien, dan kalau nggak dihitung gradiennya otomatis wake-nya beku atau nambahin freeze. Lalu di sini saya merubah arsitektur mobilenet v2 yang paling ujungnya sesuai dengan kebutuhan saya. Pas masukin ke neural network, mnet.classifier sama dengan nn.sequential nn.linear dari 1280. Ini merupakan input dari ImageNet yang tidak saya rubah, dan saya cuma rubah ininya. Output size-nya adalah 5 label. Dan aktivasinya menggunakan neural network.sigmoid. Lalu di sini saya membuat custom class dengan nama custom mobilenet v2 yang inherit dari neural network.module, yang mana dia akan meminta input parameter berupa output size. Lalu di sini saya ada mnet tadi yang isinya adalah arsitektur mobilenet v2 dengan pretrain sama dengan true. Lalu di freeze menggunakan metode freeze yang sudah saya define di sini, yang isinya kurang lebih sama seperti di atas. Untuk setiap parameter in self.mnet.parameter, maka recurse.grad sama dengan false, dan dia gak akan ngitung gradien, yang artinya adalah freeze. Lalu ini saya rubah dengan kebutuhan saya, di mana kali ini saya namai dengan output size. Jadi dia akan meminta input parameter berupa output size-nya dari 1280 mega output size, dan aktivasinya adalah sigmoid. Untuk feed forward-nya masukin x-nya ke mnet aja. Lalu di sini saya sekalian define metode unfreeze, fungsi unfreeze yang isinya adalah kebalikan dari freeze, yang mana adalah param.recurseGrad sama dengan true, dan dia akan menghitung gradien. Lalu selanjutnya ada config sama dengan set config. Di sini saya akan menyimpan output size, batch size, sama crop size-nya, dimana output size sama dengan len dari transet.classes atau ini 5, dan batch size-nya sama dengan variable bs, dimana variable s sama dengan 64, dan untuk crop size-nya adalah variable crop size, dimana crop size sama dengan 224. Lalu selanjutnya ada fase 1, yaitu adaptation dengan learning rate standar plus patience-nya kecil. Sini saya punya model yang isinya adalah custom mobilenet v2 tadi dengan input parameter config.output size, yang mana output size saya definisikan di atas dan pindahin ke device. Lalu ada criterion. Untuk criterion saya menggunakan binary cross entropy loss. Lalu ada optimizer. Saya menggunakan optimizer adaptive momentum plus wake dengan input parameter model.parameter dengan learning rate standar aja 0,001. Dan untuk callback sama dengan callback, masukin modelnya, config sama early stop nya di set sama dengan 2, dan output directory sama dengan model. Lalu di sini saya ada loop function. Pertama saya import progress bar terlebih dahulu. From tagidm.auto import tagidm. Define loop function, mana dia akan meminta input parameter berupa mode, dataset, data loader, model, criterion, optimizer, sama divide. Jika mode-nya sama dengan train, maka modelnya persiapan training. Tapi jika mode-nya sama dengan test, maka modelnya evaluasi. Inisialisasi sama dengan 0. Lalu ada untuk setiap fitur, target, in tagidm, takadum, masukin data loadernya, text sama dengan mode.title.
Ini sebenarnya nggak penting, cuma merubah huruf pertama dari mode menjadi huruf kapital. Lalu fitur koma targetnya pindahin ke device, filter.toDevice, target.toDevice. Output sama dengan fiturnya masukin aja ke model, dan loss atau error. Criterion meminta output sama target saya. Lalu if mode sama dengan train, errornya backward atau back propagation atau menghitung mundur ke belakang. Lalu ada update wake, optimizer.step, maju selangkah. Lalu optimizer.zeroGrad, optimizernya balikin ke angka 0. Ada menghitung cost plus sama dengan loss.item dikali fitur.shape dengan indeks ke 0. Lalu cost sama dengan cost dibagi panjangnya dataset, len dataset, lalu kembalikan costnya. Lalu di sini ada untuk training, while true yang isinya adalah train cost, isinya lalu function, outputnya adalah train, datasetnya adalah train set, data loader train loader, model, criterion, optimizer, sama device. With torch no grad dengan perhitungan tanpa gradient, test cost yang isinya adalah function lagi, dimana modenya adalah test, datasetnya adalah test set, data loadernya adalah test loader, model, criterion, optimizer, sama device. Untuk logging, callback.log, masukin train cost sama test costnya. Lalu ada checkpoint f50 epoch, callback.save checkpoint, jadi dia akan menge-save wake-nya setiap 50 epoch. Lalu ada runtime plotting, callback.cost runtime plotting every 20 epoch, jadi dia akan memplotting costnya setiap 20 epoch. Lalu ada early stopping, jika callback-nya menyentuh early stopping, maka simpan di directory model dengan memonitoring test cost. Lalu plot cost-nya, lalu break. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini, epoch 2, epoch 5, dan seterusnya. Dan saya berhenti di epoch 15 dengan train cost 0,2043, test cost 0,2109, dengan early stop patient sama 2 kecil aja karena ini fase 1, dan test cost 0,2120. Execute early stopping at epoch ke-15. Base test score sekian. Base model is saved at model directory. Lalu ada fase 2, fine tuning. Learning rate-nya dikecilin, hasilnya ditambah. Di sini modelnya saya unfreeze dulu menggunakan metode yang sudah saya define di atas. Lalu optimizernya saya set learning rate-nya kecil aja. Optimizer sama dengan optim.adaptive momentum plus weight dengan input model.parameter dengan learning rate 1M minimal. Callback.reset early stop, early stoppingnya di reset ke angka 0, dan di set early stop patientnya sama dengan 5. Lalu di sini saya train ulang dengan menggunakan intaknya tadi, dan inilah hasilnya. 2526. Dan saya berhenti di epoch 39 dengan train cost sama dengan 0,0633 dan test cost 0,155 1585. Early stop patient sama 5, base test cost-nya adalah 0,1536. Execute early stopping at epoch ke-49, menyentuh early stopping ke epoch ke-49 dengan base test sekian, dan base model is saved at a model. Lalu sini saya predict. Di sini saya tarik satu mini batch dari test loader menggunakan next iter. Fitur koma target sama dengan next iter dari test loader. Lalu fitur koma targetnya pindahin ke device, fitur.toDevice, target.toDevice dengan perhitungan tanpa gradient, model evaluasi, outputnya sama dengan fitur yang masukin ke model, rate sama dengan output yang probability-nya lebih dari 0,5% atau 50%, dan konversi ke torch float 32. Lalu ada sanity check.
Sini saya define sebuah fungsi namanya convert to label. Isinya adalah untuk setiap prediksi, label in zip x label to cat. Jika prediksinya sama dengan 1, maka itu adalah label. Lalu di sini saya inverse gambarnya, inverse normalization, menggunakan rata-rata dan standar deviasi dari ImageNet supaya gambar dari warna gambarnya nggak aneh, kurang lebih seperti itu. Lalu saya memplotting hasil saya, import model.plt, figma access, filter subplot 6,6, fix size dengan 24x24, untuk setiap image, label, pred, icon zip, masukin fitur, target, prediksi saya, lalu axis.flatten, x.image_show, masukin fungsi inverse norm, masukin image, permute 1,2,0.cpu. Di sini saya mau set fontnya, color sama dengan red jika prediksi tidak sama label. Tapi kalau prediksinya sama dengan label, maka colornya adalah green, hijau. Label, pred, convert to label, masukin label, convert to label, masukin pred. Set title, label sama dengan label, pred sama dengan pred, font nick sama dengan font. Axis sama dengan off. Dan inilah hasilnya, kurang lebih seperti ini hasil saya. Ini labelnya adalah sunset, tapi prediksi saya adalah sunset sama trees. Berarti ini pinteran prediksi saya. Ini ada pohonnya dan sini ada sunsetnya. Ini adalah salah orang labelinya. Label desert, prediksi desert, label mountain, prediksi mountains. Nah, kalau ini benar salah. Enggak ya. Label mountain, prediksi emang mirip sih ini. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya prediksi saya. Mungkin sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.